Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 2, Angkatan 16 Latsar 2022, ingin melaksanakan tugas pada hari kelima, yaitu pembuatan video reshaping berakhlakologi. Nah, setelah membandingkan dan mengevaluasi nilai-nilai dasar ASN di masing-masing instansi tempat kami bekerja. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya, yang dimulai dari saya sendiri. Saya Nenti Septiana dari Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Selanjutnya kita minta kesediaan dari Pak Mufrizal. Kepada Pak Mufrizal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Mukrijal dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mufrizal. Selanjutnya kita lanjut ke Ibu Nurrahmah. Kepada Bu Nurrahmah dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Nenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Nur Rahma. Saya bertugas di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Syah Kuala. Oke, selanjutnya yang terakhir Ibu Nirfatia. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirfatia. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala. Baik, terima kasih Bu Nirfatia. Selanjutnya kita langsung saja berdiskusi dan juga sharing pendapat terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang sudah diterapkan di masing-masing program studi tempat kita bekerja. Nah, mungkin diawali dari Pak Mukrizal terkait dengan penerapan dari perilaku berorientasi pelayanan di tempat Bapak bekerja. Di FISIP seperti apa, Pak? Terima kasih, Bu. Jadi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, kami sudah menjalankan berorientasi pelayanan publik kepada mahasiswa. Sikap ramah tamah, kemudian citakan solutif dan dapat diandalkan dalam proses pelayanan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mahasiswa sudah kami jalankan di program studi ilmu pemerintahan. Program studi ilmu pemerintahan FISIP USK selalu mengedepankan budaya pelayanan yang menunjukkan sikap yang berorientasi kepada pelayanan publik. Namun dalam hal ini tentu masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Untuk merespon dengan cepat dan tepat dalam proses pelayanan publik. Maka oleh karena itu, program studi ilmu pemerintahan dalam meningkatkan upaya supaya proses pelayanan publik lebih responsif, maka perlu yang namanya inovasi yang lebih efektif untuk peningkatan pelayanan publik. Bagi mahasiswa tentu perlu inovasi seperti adanya sistem QR Code atau barcode sehingga memudahkan mahasiswa dalam memenuhi pelayanan yang cepat dan efektif untuk keperluan yang bersifat administrasi pelayanan publik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mufrizal, bagus sekali. Mungkin dalam bentuk berorientasi pelayanan ini mungkin bisa juga diterapkan di instansi yang lain ataupun program studi yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan pendapat dan juga sharing bagaimana sih nilai-nilai akuntabel dan juga kompeten yang sudah diterapkan di Fakultas Pendidikan Bahasa ya. Kepada Ibu Nurrahmah mungkin bisa sedikit sharing Ibu terkait dengan akuntabel dan juga kompeten. Terima kasih Bu Nenti. Baik, saya akan sedikit sharing terkait hasil evaluasi tentang praktik nilai dasar, akuntabel, dan kompeten. Nah, sejatinya Universitas Syah Kuala ini merupakan salah satu instansi yang memiliki para ASN yang cukup baik dalam menjalankan nilai dasar akuntabel dan juga kompeten. Nah, nilai akuntabel ini dapat dilihat dari tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh para ASN di lingkungan Universitas Syah Kuala sangat
baik ya dan dijalankan dengan tepat waktu. Selain itu juga kita bisa melihat para dosen, tenaga kependidikan itu sangat disiplin terhadap waktu, baik disiplin dalam pelaksanaan tugas maupun disiplin dalam masuk kantor, misalnya tepat waktu hadir di kantor setiap hari. Berikutnya juga terlihat tanggung jawab dalam mengisi presensi, misalnya yang berbasis elektronik ya di SIM kuliah. Nah, ini para dosen dan staf juga tidak melupakan, walaupun hal itu merupakan hal yang sangat kecil. Nah, berikutnya terkait dengan kompeten. Universitas Syah Kuala merupakan salah satu universitas yang sangat fokus terhadap pengembangan ilmu para karyawan dan staf pegawai lainnya. Para ASN di lingkungan Universitas Syah Kuala selalu disuguhkan dengan pelatihan-pelatihan atau workshop atau konferensi baik itu nasional maupun internasional. Nah, workshop-workshop ini atau pelatihan-pelatihan ini itu sangat antusias disambut oleh para ASN di lingkungan Universitas Syah Kuala. Selain itu, USK sendiri juga menyediakan program hibah. Nah, program hibah ini baik yang berkaitan dengan penelitian dan juga pengabdian. Di sini juga terlihat para ASN sangat berkompetisi untuk mendapatkan hibah-hibah ini, baik hibah yang diadakan oleh internal USK maupun hibah yang terdapat dari eksternal, misalnya seperti Sinditakmas. Nah, ini tentu kita meyakini bahwa jiwa kompetisi para dosen dan juga staf lainnya dalam mendapatkan hibah merupakan salah satu bentuk pengembangan ilmu yang ingin didapatkan oleh para ASN di lingkungan Universitas Syah Kuala. Nah, begitu pula yang terjadi di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kami memiliki 17 dosen dan selalu di 17 dosen ini mengikuti kompetisi, walaupun nanti yang lulus dalam hibah ini hanya beberapa orang saja, tapi tidak mematahkan semangat para dosen dalam mengikuti berbagai hibah ini. Begitu Bu Nenti, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Rahma. Bagus sekali terkait dengan penerapan akuntabel dan kompeten ya di tempat Ibu bekerja. Demikian. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Rahma atas sharing terkait dengan akuntabel dan juga kompeten ya di lingkungan USK itu sendiri. Kemudian kita akan sharing juga terkait dengan bagaimana sih sikap harmonis dan juga loyal yang diterapkan di Fakultas Biologi ya, Fakultas Ilmu Pendidikan Biologi yang akan disampaikan oleh Ibu Nirfatia. Kepada Ibu Nirfatia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan nilai-nilai harmonis dan juga loyal yang telah diterapkan di jurusan Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala. Untuk nilai harmonis sudah terlihat dari adanya sikap saling membantu dengan antar sesama rekan kerja yang membutuhkan bantuan. Kemudian telah terciptanya saling menghargai pendapat yang berbeda, terutama pada saat melaksanakan keputusan bersama dalam musyawarah di jurusan Pendidikan Biologi USK. Kemudian telah tercipta suasana yang hangat dan kondusif dalam lingkungan kerja, tidak pernah terjadinya konflik. Lalu kami melakukan silaturahmi atau kajian rutin setiap bulan antar sesama rekan kerja di jurusan Pendidikan Biologi USK. Untuk nilai loyal, dosen di jurusan Pendidikan Biologi USK telah memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Dosen dan juga tenaga kependidikan menjaga kerahasiaan dalam penyelenggaraan ujian akhir semester. Dan dosen serta tenaga kependidikan menjaga kerahasiaan arsip-arsip penting jurusan Pendidikan Biologi USK. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nirfatia. Jadi terkait dengan perilaku harmonis dan juga loyal ini sering kali dan memang terus-menerus dilakukan di Fakultas Pendidikan Biologi ya Ibu Fatia. Nah, berikutnya yang terakhir adalah nilai adaptif dan juga kolaboratif.
Nah, dalam nilai adaptif, ini Fakultas Keperawatan di tempat saya bekerja, kami sedang mempersiapkan akreditasi internasional yaitu ASIIN dan juga rutin untuk melakukan conference internasional setiap tahunnya dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dari pendidikan dan juga penelitian keperawatan. Berikutnya juga kami sering mengadakan pergantian RPS ya terkait dengan perubahan dari kurikulum yang mengarah pada case method dan juga project based learning. Jadi mungkin seiring dengan arahan dari rektor untuk terus melakukan perubahan terkait dengan kurikulum yang terbaru, nah itu juga terus dilakukan. Kemudian nilai kolaboratif. Nah, di sini kita melihat bahwa secara umum, Universitas Syah Kuala ini sudah bekerja sama baik dalam lingkup regional, nasional, dan juga internasional. Nah, di Fakultas Keperawatan itu sendiri, di lingkup nasional seperti Rumah Sakit ZA, kemudian RSJ, dan juga beberapa tempat yang lain, itu juga saling berkolaborasi dalam melaksanakan praktek klinik mahasiswa sebagai bentuk peningkatan kompetensi mahasiswa dan juga meningkatkan kompetensi lulusan. Nah, selanjutnya di Fakultas Keperawatan juga melakukan kerjasama internasional dalam bidang edukasi nursing internasional yang disebut dengan CAPNEI dan saat ini sudah dilakukan dan terus berlangsung hingga 5 tahun ke depan. Nah, kemudian juga Fakultas Keperawatan ini membuat sebuah desa binaan di mana masyarakat dan juga mahasiswa serta sivitas akademika berkolaborasi dalam memberikan pendidikan kesehatan dan juga komunitas yang sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut serta dijadikan sebagai tempat penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari hasil evaluasi dan perbandingan beberapa program studi yang ada di Universitas Syah Kuala, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa praktek nilai dasar berakhlak ini sudah dijalankan dengan baik ya oleh ASN di lingkungan Universitas Syah Kuala. Namun masih terdapat juga kekurangan dalam pelaksanaannya. Tapi para ASN di lingkungan Universitas Syah Kuala berkomitmen kuat untuk meningkatkan dan juga memaksimalkan nilai dasar berakhlak ini. Semoga terus berjaya Universitas Syah Kuala. Nah, oke, demikian podcast Reshaping Berakhlakologi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nenti atas sharingnya Bapak dan Ibu semuanya.